Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Tahun 2019 menjadi tahun yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh seorang perempuan bernama Santi. Di usia 29 tahun, ia seakan berhasil meraih sebagian dari mimpinya. Ia dikenal di lingkungannya sebagai sosok perempuan ulet, tangguh, dan penuh semangat. Bersama sang suami, Bagus, ia mengelola sebuah kafe kecil di pusat kota Malang. Kafe itu tidaklah besar, hanya berukuran sekitar 6x12 meter, tapi suasananya hangat, nyaman, dan selalu ramai dikunjungi anak muda maupun pekerja kantoran. Santi merancang interiornya sendiri dengan sentuhan rustik modern, lampu gantung dari bohlam kuning redup, meja kayu sederhana, dan hiasan tanaman kering yang digantung di sudut ruangan. Sejak kafe itu berdiri di tahun 2017, Santi merasakan hidupnya berubah. Dari seorang perempuan biasa yang awalnya hanya ibu rumah tangga, kini ia punya penghasilan sendiri, bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Bagus yang sebelumnya bekerja serabutan, kini ikut mengelola kafe itu bersamanya. Mereka sering disebut pasangan ideal, Santi yang ramah melayani pelanggan, dan Bagus yang cekatan mengurus keuangan serta suplai bahan. Banyak orang kagum pada mereka, termasuk tetangga dan kerabat. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu sebenarnya menyimpan retakan kecil yang perlahan melebar. Sejak awal, Bagus dikenal punya kebiasaan yang sulit dihilangkan. Suka bersenang-senang dengan teman-temannya, sering pulang larut malam dengan alasan urusan bisnis atau mencari relasi baru untuk kafe. Santi sempat menaruh curiga, tapi ia memilih percaya. Ia berpikir, mungkin memang begitulah cara suaminya menjaga jaringan bisnis. Toh, usaha mereka memang sedang naik daun, dan Bagus dianggap bagian penting dari kesuksesan itu. Hidup Santi semakin sibuk. Hampir setiap hari ia berangkat pagi untuk menyiapkan kafe, berbelanja bahan baku di pasar, lalu kembali melayani pengunjung hingga malam. Sesekali ia pulang larut dan tubuhnya terasa letih. Meski begitu, ada semacam kepuasan tersendiri saat melihat kafenya ramai. Ia merasa kerja kerasnya terbayar. Namun, sebuah kabar yang tidak pernah ia duga sama sekali mulai menghantam hatinya. Awalnya hanya bisikan kecil dari seorang teman lama, Rina, yang tanpa sengaja melihat Bagus di sebuah restoran bersama seorang perempuan. "Mbak, aku nggak enak ngomong ini, tapi aku lihat Mas Bagus kemarin, dia nggak sendirian," begitu kata Rina lewat pesan singkat. Santi berusaha mengabaikan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan atau mungkin sekadar urusan bisnis. Tapi perlahan tanda-tanda semakin jelas. Bagus jadi lebih sering keluar malam dengan alasan rapat, lebih sering mengunci ponselnya, dan mulai menjaga jarak dalam hal-hal kecil, jarang menatap mata Santi, jarang menyentuh tangannya, bahkan sering mengelak ketika diajak berbicara serius. Puncaknya, suatu malam di bulan Mei 2019, ketika Santi membersihkan meja kafe setelah pelanggan terakhir pulang, ia tak sengaja menemukan nota pembayaran hotel di dalam saku jaket Bagus yang tergantung di belakang pintu. Nama hotel itu cukup terkenal di Malang, bukan tempat biasa untuk sekadar rapat atau urusan bisnis. Tangan Santi gemetar ketika membaca tanggal dan jam pada nota itu. Tepat di hari yang sama saat Bagus beralasan menghadiri rapat di luar kota. Santi hanya bisa duduk terdiam di kursi kafe yang sudah sepi. Lampu-lampu bohlam kuning terasa lebih suram malam itu. Ada perasaan hancur yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tak langsung menangis.
Air matanya seperti tertahan, seolah tubuhnya masih menolak kenyataan. Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang tak henti-henti berputar. Kenapa Bagus tega? Bukankah selama ini aku selalu mendukungnya? Bukankah kita membangun semua ini bersama? Malam itu ia pulang ke rumah dalam keadaan linglung. Saat Bagus tiba menjelang tengah malam, Santi hanya berdiam diri. Ia tak berani bertanya, tak berani menuduh. Ada ketakutan bahwa jika pertanyaan itu dilontarkan, maka semua akan runtuh. Ia memilih menyimpan rahasia itu dalam dadanya, meski hatinya terus berdarah. Beberapa hari kemudian, kabar yang lebih pahit datang. Santi menyadari ia sedang mengandung. Tes kehamilan sederhana yang ia lakukan di kamar mandi menunjukkan 2 garis merah yang jelas. Seharusnya ini kabar bahagia. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ia dan Bagus diberi rezeki seorang anak. Tapi entah mengapa, kabar ini terasa berat baginya. Di tengah badai perasaan tentang perselingkuhan suaminya, kehamilan ini seperti pisau bermata dua, bahagia sekaligus menyakitkan. Santi memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya terlebih dahulu. Ia tidak ingin Bagus tahu sebelum ia yakin dengan perasaan dan langkahnya sendiri. Namun setiap kali menatap cermin, ia merasa dirinya semakin rapuh. Di balik senyum yang masih ia tampilkan di kafe, di balik sapa hangatnya kepada pelanggan, hatinya penuh luka dan kekecewaan. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa di malam-malam sunyi, Santi menangis dalam diam. Ia memeluk perutnya yang masih rata, berbisik pada janin yang belum ia rasakan detaknya. Nak, entah apa yang terjadi dengan hidup kita nanti. Tapi ibu janji akan berjuang. Namun janji itu ternyata jauh lebih sulit ditepati daripada yang ia kira. Karena sejak saat itu, hidup Santi mulai berjalan ke arah yang sama sekali tak ia bayangkan. Hari-hari setelah Santi mengetahui kebenaran tentang suaminya berjalan seperti sebuah drama yang pahit, namun ia harus tetap memainkan perannya. Di kafe, ia tetap tampil dengan senyum ramah, menyapa pelanggan, bercanda dengan anak-anak muda yang sering nongkrong di sana. Dari luar, semua terlihat normal. Namun di dalam dirinya, ada jurang yang semakin melebar, menelan perlahan sisa-sisa kebahagiaan yang dulu pernah ia miliki. Bagus, suaminya, sama sekali tidak menyadari perubahan itu. Ia masih berperilaku seperti biasanya, bahkan semakin jarang berada di rumah. Kadang ia beralasan harus berkeliling untuk mencari pemasok bahan baku. Kadang ia berkata ada investor yang harus ditemui. Santi hanya bisa mengangguk. Ia terlalu letih untuk berdebat. Setiap malam, ketika kafe sudah tutup dan pelanggan terakhir pulang, Santi duduk di kursi sudut ruangan. Di hadapannya ada meja kayu dengan bercak-bercak kopi yang sudah mengering. Lampu bohlam kuning di atas kepalanya berayun pelan tertiup angin malam. Dalam kesunyian itu, ia sering berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa aku yang harus menanggung semua rasa sakit ini? Apa aku terlalu percaya? Apa aku terlalu buta mencintai Bagus? Air matanya mengalir diam-diam. Sesekali ia mengusapnya cepat, takut ada karyawan kafe yang masih tersisa melihat. Kehamilan yang ia sembunyikan semakin menekan batinnya. Tubuhnya mulai terasa berbeda. Kadang ia merasa cepat lelah, kadang mual di pagi hari. Namun ia tetap bekerja, tetap berdiri di balik meja kasir, tetap menata meja kursi setiap pagi. Bagus tidak tahu apa-apa. Hanya Rina, sahabatnya, yang sedikit tahu. Suatu sore, ketika kafe agak sepi, Rina datang berkunjung. Mereka duduk di meja paling belakang. Rina memandang wajah Santi lama-lama, lalu menggenggam tangannya.
Embok ya cerita, San. Aku lihat wajahmu udah nggak kayak dulu. Kamu ada masalah apa, tuh? Santi awalnya hanya diam. Tapi tatapan Rina yang penuh perhatian membuatnya tak kuasa menahan diri. Air matanya tumpah. Aku hamil, Rin, bisiknya lirih. Rina sempat terkejut, tapi segera tersenyum. Loh, itu kabar baik toh? Mas Bagus pasti seneng banget dengarnya. Santi menggeleng pelan, suaranya tercekat. Kamu nggak tahu, Rin. Bagus, dia selingkuh. Kata itu meluncur begitu saja, seperti beban berat yang akhirnya terlepas dari dadanya. Rina terdiam lama, matanya membesar. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat wajah sahabatnya yang pucat, ia hanya bisa memeluk erat. Sabar, San. Tuhan pasti punya rencana. Jangan nyerah. Sejak saat itu, Santi merasa sedikit lebih ringan karena ada satu orang yang tahu. Namun rasa sakit tetap tak berkurang. Bahkan, ketika malam-malam sepi datang, bayangan Bagus dengan perempuan lain selalu menghantui pikirannya. Di sisi lain, kondisi kafe yang tampak baik-baik saja sebenarnya mulai goyah. Persaingan usaha di Malang semakin ketat. Banyak kafe baru bermunculan dengan konsep unik, menu lebih variatif, dan promosi besar-besaran. Santi mulai khawatir, terlebih karena Bagus semakin tidak fokus mengurus kafe. Ia sering absen dalam rapat kecil, jarang ikut memikirkan inovasi. Akibatnya, pendapatan kafe perlahan menurun. Santi mencoba berbagai cara untuk menahan agar kafe tetap berjalan. Ia menambah menu baru, memberikan promo khusus, bahkan berusaha mempercantik interior dengan biaya seadanya. Tapi semua itu tidak cukup. Beban pikiran dan kehamilan membuat tenaganya terkuras. Di rumah, suasana semakin dingin. Bagus jarang bicara, lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika Santi mencoba membuka percakapan, Bagus hanya menjawab singkat atau mengalihkan topik. Kadang, saat malam, Santi mendengar suaminya berbicara pelan di telepon, tertawa kecil dengan nada yang tak pernah ia dengar saat bersama dirinya. Suatu malam, ketika rasa curiga sudah tak tertahan lagi, Santi memberanikan diri membuka ponsel suaminya saat Bagus tertidur. Dengan tangan gemetar, ia menekan layar yang terkunci. Entah karena Bagus lupa mengubah pola kunci atau Tuhan memang sedang menunjukkan, ponsel itu terbuka. Di sana, puluhan pesan masuk dari seorang perempuan bernama Maya. Pesan-pesan itu terlalu jelas untuk dibantah, sapaan mesra, janji untuk bertemu, bahkan rencana liburan bersama. Hati Santi hancur berkeping-keping. Tubuhnya gemetar hebat, sampai ia harus menutup mulut rapat-rapat agar tangisnya tidak membangunkan Bagus. Malam itu ia duduk di sudut kamar, menatap ponsel dengan mata sembab. Kehamilan yang seharusnya membawa kebahagiaan kini hanya menambah rasa sakit. Ia merasa terjebak, ingin pergi, tapi ia sedang mengandung. Ingin bertahan, tapi hatinya disiksa. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka berjalan. Kafe semakin sepi, utang menumpuk karena mereka harus membayar supplier, dan Bagus makin jauh. Santi mulai berpikir, mungkin inilah akhir dari segalanya. Usaha yang mereka bangun, pernikahan yang ia pertahankan, bahkan masa depan anak dalam kandungannya, semua terasa rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Dalam keputusasaan itulah, pikiran Santi mulai goyah. Ia mendengar bisikan-bisikan dari tetangga atau teman tentang jalan pintas. Kalau pengen usahamu balik rame lagi, coba deh konsultasi sama orang pintar, begitu kata seorang kenalan. Awalnya ia menolak keras.
Ia selalu diajarkan untuk tidak percaya hal-hal seperti itu. Namun semakin hari, semakin berat beban hidup yang ia pikul. Dan dalam hati kecilnya, ada suara lirih yang berkata, "Apa salahnya mencoba?" Malam itu hujan turun deras di Malang. Jalanan basah, lampu-lampu kota memantulkan cahaya kekuningan di aspal licin. Santi duduk sendirian di dalam kafe yang sudah lama tutup. Kursi-kursi ditumpuk, lampu sebagian dipadamkan. Hanya satu bohlam redup di pojok yang menyala, membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding. Ia menatap meja kosong di depannya. Gelas kopi setengah isi sudah dingin, dibiarkan sejak sore. Di dalam pikirannya, suara-suara bercampur menjadi satu. Keluhan pelanggan yang tak lagi datang, wajah bagus yang jarang pulang, pesan-pesan mesra maya di ponsel suaminya, dan degup jantung janin kecil di perutnya yang kadang ia rasakan saat malam semakin sepi. Air matanya jatuh lagi. Entah sudah berapa kali malam-malamnya dihabiskan dengan menangis. Tapi tangisan tak membawa jawaban. Hari itu, kabar buruk datang. Supplier menolak mengirim bahan baku karena tagihan belum dibayar. Tanpa bahan, kafe bisa berhenti beroperasi total. Ia berusaha bicara pada Bagus, tapi suaminya malah meledak. "Udah, San. Jangan cerewet. Aku lagi pusing mikirin banyak hal. Kalau kafe tutup, ya udah tutup aja. Bukan akhir dunia," teriak Bagus dengan nada tinggi, membuat tubuh Santi gemetar. Kalimat itu menghantam seperti pisau. Kafe bukan sekadar tempat usaha baginya, itu adalah mimpi, tempat di mana ia menaruh seluruh harapan, tempat kenangan mereka saat masih saling mencinta. Dan sekarang, Bagus dengan mudahnya ingin menyerah. Malam itu juga, setelah pertengkaran, Santi berjalan keluar rumah. Hujan masih turun, tapi ia tidak peduli. Rambutnya basah, pakaiannya menempel di tubuh. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah yang membawanya ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Gang itu sunyi, hanya ada suara tetesan hujan dari atap seng rumah-rumah tua. Di ujung gang, ada sebuah rumah kecil dengan lampu temaram. Di depan pintu, tergantung papan kayu tua dengan tulisan samar, "Konsultasi Spiritual Bu Surti." Nama itu pernah ia dengar dari seorang kenalan. Katanya, Bu Surti bisa membantu orang yang sedang terpuruk, entah dalam usaha, rumah tangga, atau bahkan masalah pribadi yang tak bisa diceritakan ke siapapun. Santi berdiri di depan pintu, hatinya berdebar keras. Ada rasa takut, ada juga rasa putus asa. Apa aku benar-benar mau melakukan ini? Pikirnya. Tapi bayangan kafe yang sepi, utangnya menumpuk, dan wajah Bagus dengan perempuan lain membuatnya melangkah. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Aroma dupa langsung menyergap, bercampur dengan bau bunga melati yang menusuk. Di dalam, ruangan remang dengan kain merah hitam tergantung di dinding. Di tengah ruangan, seorang perempuan tua duduk bersila. Rambutnya digelung, matanya tajam, bibirnya tersenyum tipis. "Kowe Santi, tuh?" Suara perempuan itu serak, tapi jelas. Santi tertegun. "Iya, Bu, tapi bagaimana panjenengan tahu?" Bu Surti hanya tertawa kecil, lalu menepuk lantai di depannya. "Duduk. Aku sudah menunggumu." Dengan gemetar, Santi duduk. Ia merasakan hawa dingin merayap dari lantai ke tubuhnya. "Aku ngerti, kafemu lagi sepi. Utang numpuk. Bojomu wis ora setia maneh. Kowe kesel, tapi kowe ora gelem nyerah. Betul, tuh?" kata Bu Surti tanpa ditanya. Santi langsung menunduk, bulu kuduknya berdiri.
Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia tidak bisa membantah. Aku bisa bantu. Tapi kowe kudu kuat. Ora kabeh jalan gampang. Ana tumbal, ana syarat. Nek wani, usahamu iso bali rame. Pengunjung datang kaya digiring, duit mucur kaya udan emas. Nek ragu, mending saiki lungo. Santi terdiam lama. Kata tumbal membuat perutnya mual. Tapi iming-iming, uang turun seperti hujan, terasa seperti cahaya di tengah kegelapan. Ia menggenggam perutnya. Tumbalnya, "Opo, Bu?" tanyanya lirih. Bu Surti tersenyum samar, lalu mendekat. "Ora usah mikir saiki. Sing penting, kowe setuju dulu. Yen we setuju, kabeh bakal lancar. Kafemu rame, duitmu akeh, wong-wong bakal melirik maneh." Santi merasa jiwanya ditarik kedua arah, antara iman yang menolak dan keputusasaan yang memaksa. Dan pada akhirnya, keputusasaan menang. "Aku setuju, Bu." Suaranya hampir tak terdengar. Bu Surti menyalakan dupa lebih banyak, lalu membaca mantra dengan bahasa yang tak dipahami Santi. Bau asap semakin pekat, membuat ruangan seperti dipenuhi kabut. Dari sudut ruangan, Santi melihat sesuatu bergerak, bayangan tinggi besar, hitam, dengan mata merah menyala. Ia terperanjat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Tenang wae, iki penjagamu sing anyar," bisik Bu Surti. Sejak malam itu, hidup Santi berubah. Beberapa hari kemudian, kafe yang sepi mendadak ramai. Pelanggan berdatangan entah dari mana. Bahkan ada yang sengaja antre sejak pagi. Uang benar-benar datang seperti hujan. Setiap meja penuh, setiap malam omzet berlipat ganda. Tapi bersamaan dengan itu, Santi mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali ia menghitung uang hasil penjualan, ia merasa ada bayangan hitam berdiri di belakangnya. Saat malam, ketika ia tidur, suara bisikan lirih memanggil namanya. Dan yang paling menakutkan, beberapa pelanggan kafe mengalami kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang kesurupan, bahkan ada yang mengaku melihat sosok tinggi besar di sudut kafe. Santi mulai ketakutan. Ia ingin mundur, tapi jalan sudah terlanjur ditempuh. Ia teringat kata Bu Surti, "Ana tumbal, ana syarat." Dan ia mulai sadar, mungkin tumbal itu bukan sesuatu. Mungkin tumbalnya adalah seseorang. Hari-hari setelah kafe kembali ramai seakan menjadi mimpi indah sekaligus mimpi buruk bagi Santi. Dari luar, semua tampak sempurna. Meja-meja penuh pelanggan, aroma kopi memenuhi udara, suara obrolan bergema sepanjang malam. Orang-orang sekitar mulai memandang keluarga Santi dengan iri, persis seperti dulu, saat kafe itu baru dibangun dan menjadi primadona. Namun di balik senyuman palsu yang ia pasang di depan pengunjung, batinnya bergolak hebat. Setiap malam, setelah kafe tutup, Santi menghitung uang yang terkumpul. Tumpukan lembaran 100.000 menggunung di meja kasir. Tapi setiap kali jemarinya menyentuh kertas itu, hawa dingin menjalar dari tangan hingga ke tengkuknya. Seolah ada yang berdiri di belakang, mengawasinya. Kadang, ia memberanikan diri menoleh, tapi ruangan kosong. Hanya lampu redup yang berayun pelan tertiup angin kipas angin tua. Namun, dalam pantulan kaca etalase, ia pernah sekilas melihat sosok hitam besar. Tinggi, bahunya menyentuh langit-langit. Matanya menyala merah dan mulutnya menyeringai. Saat menoleh cepat, bayangan itu lenyap, meninggalkan hanya detak jantung yang tak terkendali. Bagus, suaminya, justru tampak semakin cuek. Bahkan dengan kafe yang mulai kembali jaya,
ia makin sering menghilang. Pulang larut malam dengan alasan sibuk atau malah tidak pulang sama sekali. Ada saat di mana Santi ingin mengkonfrontasi, tapi keberanian itu lenyap begitu ia sadar bahwa dirinya juga menyimpan rahasia gelap, perjanjian dengan Bu Surti dan sosok gaib penjaga yang kini menghantui hidupnya. Suatu malam, saat kafe sudah sepi, Bu Surti datang. Ia muncul begitu saja di pintu belakang, tanpa kabar, tanpa suara langkah. Santi yang sedang merapikan meja hampir menjatuhkan gelas ketika melihatnya. Wes apik, tuh? Kafe rame, duit lancar. Saiki waktu neng ngomong soal syarat, kata Bu Surti dengan suara lirih, tapi menusuk. Santi menelan ludah, tubuhnya tegang. Ia sudah menduga saat-saat ini akan tiba. Syarat, opo, Bu? Tanyanya ragu. Bu Surti duduk di kursi, menatap lurus dengan mata yang penuh wibawa, seolah menembus isi kepala Santi. Aku ora butuh suamimu. Aku ora butuh keluargamu sing liyo. Sing tak jaluk, janin sing ana ing kandunganmu. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Dunia terasa hening, hanya suara hujan gerimis di luar yang terdengar samar. Santi membeku. Tangan refleks meraba perutnya, tempat kehidupan kecil itu tumbuh. Endak, ora mungkin, Bu. Itu anakku. Aku wes menteni bertahun-tahun kanggo ngandhut. Kok ISO kaya ngene. Suaranya pecah, hampir berteriak. Bu Surti tidak marah, hanya tersenyum tipis. Iki ora paksa, Santi. Nanging ingat, kabeh sing kowe duweni saiki, kafe sing rame, duit sing akeh, kabeh ana hargane. Nek ora wani bayar, kabeh bakal ambruk maneh. Bahkan luwih lek ketimbang biyen. Santi merasa kepalanya berputar. Ia menunduk, air mata jatuh ke meja. Perasaannya hancur. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan hidupnya, kafe, dan nama baik keluarganya. Di sisi lain, ia tak sanggup membayangkan mengorbankan darah daging sendiri. Gusti Allah, bisiknya pelan. Tapi doa itu seakan lenyap ditelan hawa dingin yang semakin pekat. Sejak pertemuan itu, Santi tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi melahirkan bayi yang menangis kencang, tapi sosok hitam datang, mengambil bayi itu, dan meninggalkannya dengan tawa mengerikan. Kadang ia terbangun dengan perut terasa nyeri, seolah ada tangan tak kasat mata yang menggenggamnya. Pernah suatu malam, ia mendengar suara bayi menangis dari dalam kafe yang sudah tutup. Tangisan lirih, memilukan, seolah memanggil-manggil ibunya. Saat ia memberanikan diri mencari sumber suara, ia menemukan sebuah boneka kain kecil tergeletak di meja. Boneka itu kotor, usang, dan basah seperti baru saja dicelupkan ke dalam air. Ia histeris, berteriak, sampai Bagus datang dengan wajah kesal. Apalagi, San? Jangan lebay. Mungkin itu mainan anak orang yang ketinggalan, katanya sambil mengambil boneka itu dan melempar ke tong sampah. Tapi Santi tahu, itu bukan boneka biasa. Pagi berikutnya, kafe tetap penuh. Orang-orang tersenyum, uang masuk deras. Tapi di mata Santi, semua berubah jadi suram. Setiap wajah pelanggan seakan samar, bercampur dengan wajah-wajah menyeramkan dari mimpinya. Bahkan suara mereka terdengar aneh, seperti bisikan. Di tengah kegelisahan itu, perutnya kerap terasa kencang. Janin di dalam kandungannya bergerak gelisah. Ada momen ketika ia merasakan denyut cepat, tak wajar, membuat tubuhnya hampir jatuh pingsan. Ia takut, sangat takut, tapi juga tak berani berhenti. Pada akhirnya, ia tahu
waktunya semakin dekat. Bu Surti tidak akan menunggu lama. Dan sosok gaib penjaga itu sudah menuntut haknya. Hari-hari berikutnya bagai neraka bagi Santi. Ia berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, menyambut pelanggan dengan senyum, mengatur pesanan, mengurus keuangan. Dari luar, semua terlihat sempurna. Kafe semakin ramai, bahkan ada wartawan lokal yang meliput kesuksesan usahanya. Namun di balik cahaya lampu kafe yang gemerlap, kegelapan makin merayapi hidupnya. Setiap malam, suara-suara aneh kian sering terdengar. Kadang seperti suara bayi menangis, kadang bisikan lirih yang memanggil namanya berulang kali. Pernah suatu kali, saat ia sedang menutup pintu kafe, ia mendengar dengan jelas suara seorang wanita berkata tepat di belakang telinganya, "Waktumu tinggal sedikit, Santi." Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati pintu kafe yang berderi tertiup angin. Namun aroma amis, seperti darah basi, tercium jelas. Perutnya semakin sering sakit. Janin di dalam kandungannya seperti memberontak, menendang dengan kekuatan yang tidak wajar. Terkadang Santi terbangun di tengah malam dengan rasa sakit luar biasa, seolah ada cakar dari dalam yang menggores perutnya. Ia memegangi perutnya sambil menangis, memohon, "Nak, kuat ya, jangan pergi." Tapi bisikan lain masuk ke kepalanya, seolah-olah berasal dari makhluk yang telah membuat perjanjian dengannya. Dia bukan milikmu. Dari awal, dia hanyalah tumbal. Santi makin hancur. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hentikan. Ia mulai jarang berbicara dengan Bagus, suaminya. Bagus pun makin menjauh, lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan ada kabar ia masih menjalin hubungan dengan wanita simpanannya. Santi tak lagi peduli, karena ia sadar masalah terbesarnya kini bukan sekadar pengkhianatan suami, melainkan ancaman kehilangan anaknya yang bahkan belum lahir. Suatu malam, Santi memberanikan diri mendatangi Bu Surti lagi. Ia mengetuk pintu rumah wanita itu dengan gemetar sambil menahan air mata. "Bu, aku mohon, jangan ambil anakku. Ambil apa saja, bahkan nyawaku. Tapi jangan anakku," pinta Santi dengan suara bergetar. Bu Surti menatapnya dengan sorot mata kosong, dingin, seperti tidak berperasaan. "Santi, kowe kudu ngerti. Ora ana sing gratis ing donya iki. Nek pengin sugih, kudu ono tumbal. Kowe wes milih dalan iki, saiki ora iso mundur. Aku nggak tahu kalau harganya begini." Santi berteriak histeris. "Ngerti ora ngerti? Setan sing wes duwe perjanjian karo kowe ora peduli. Janinmu wes dadi janjine. Nek kowe ngelawan, akibatmu luwih ngeri," kata Bu Surti datar, lalu menutup pintu tanpa belas kasih. Santi jatuh terduduk di depan rumah Bu Surti, menangis sejadi-jadinya. Hujan deras mengguyur malam itu, membasahi tubuhnya. Tapi tangisnya tertelan derasnya hujan dan suara petir yang menggema. Keesokan harinya, teror semakin menjadi. Saat ia membuka kafe, ia mendapati bercak darah menetes dari langit-langit tepat ke meja kasir. Tidak ada sumber yang jelas. Namun bercak itu membentuk pola aneh, seperti simbol yang pernah ia lihat di rumah Bu Surti. Pelanggan kafe tetap datang, seolah mereka tidak melihat apapun. Tapi Santi tahu ia tidak sedang berhalusinasi. Malamnya, ia semakin sering mendengar suara bayi menangis dari dalam perutnya sendiri. Suara itu begitu nyata, kadang bercampur dengan tawa seram yang mengiringinya. Ia mulai kehilangan kendali. Di hadapan beberapa pegawai kafe, Santi pernah tiba-tiba menjerit histeris sambil memukul-mukul perutnya. Mereka kebingungan, tapi Bagus hanya berkata, "Istri saya lagi stres,
Sudah biasa, lalu membawanya pulang. Di rumah, Santi mencoba sholat, mencoba mengaji, mencoba memohon perlindungan. Namun setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa, lampu berkelip, pintu kamar berguncang, dan angin dingin menerpa tubuhnya. Suara itu kembali datang, lebih jelas dari sebelumnya, doamu tidak sampai. Kau sudah milikku. Malam itu, Santi bermimpi lagi. Ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi api kecil. Di hadapannya, ada buayan bayi yang bergerak pelan, berderit. Saat ia mendekat, seorang makhluk hitam besar muncul dengan taring panjang dan mata merah menyala. Makhluk itu menjulurkan tangan panjangnya ke arah buayan. Santi berlari mencoba menghentikannya, tapi kakinya seakan terikat. Ia hanya bisa menjerit saat melihat makhluk itu mengangkat bayi dari buayan, lalu menoleh padanya sambil tertawa, "Ini bukan milikmu." Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan perutnya terasa seperti terbakar. Saat itu, Santi tahu waktunya hampir tiba. Ia tidak punya banyak pilihan. Eidher menyerahkan janinnya, atau ia akan kehilangan segalanya. Hari-hari Santi setelah mimpi mengerikan itu bagaikan neraka berjalan. Setiap langkah, setiap tarikan napas, seolah ada bayangan hitam yang mengikutinya. Wajahnya mulai pucat, tubuhnya kurus, matanya cekung seakan tak tidur berhari-hari. Para pegawai kafe mulai berbisik-bisik, mengira Santi jatuh sakit atau stres berat. Namun yang mereka tidak tahu, Santi sudah berada di titik di mana dunia nyata dan dunia gaib mulai saling bertabrakan. Suatu malam, ketika kafe sudah sepi dan para pegawai pulang, Santi duduk sendirian di meja kasir. Hujan deras mengguyur di luar, petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Ia sedang menutup buku catatan keuangan ketika tiba-tiba listrik mati. Ruangan kafe gelap gulita. Santi berusaha menyalakan ponselnya untuk memberi sedikit cahaya, tapi ponselnya mati total. Padahal tadi baterainya masih 80%. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara-suara lirih. Pertama, suara langkah kaki. Perlahan, semakin banyak. Seperti rombongan orang masuk ke kafe. Kursi bergeser, meja berderit, tapi ia tahu betul pintu kafe sudah dikunci. Napas Santi tersengal. Siapa? Siapa di sana? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara bayi menangis lagi, kali ini sangat dekat, seolah tepat di bawah mejanya. Ia menunduk dengan tangan gemetar, tapi tidak ada apapun. Namun tangisan itu semakin keras, menusuk telinga, sampai Santi berteriak dan menutup telinganya rapat-rapat. Dalam kepanikan, ia merasakan perutnya bergerak hebat, seakan janinnya memberontak. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk kafe, muncul sesosok bayangan tinggi besar, hitam pekat, dengan mata merah menyala. Bayangan itu melangkah perlahan mendekat, meninggalkan jejak basah di lantai, seperti darah yang menetes setiap langkahnya. Waktumu hampir tiba, suara berat itu menggema, membuat Santi hampir pingsan. Tiba-tiba listrik menyala kembali. Semua kembali normal. Tidak ada bayangan, tidak ada darah di lantai. Tapi perut Santi terasa semakin nyeri, seolah sedang dikoyak dari dalam. Keesokan harinya, Santi menemui Bu Surti untuk mencari jawaban. Ia masuk ke rumah tua itu dengan wajah penuh keputusasaan. Bau dupa dan kemenyan langsung menusuk hidungnya. Bu Surti duduk di depan meja kayu, dikelilingi botol-botol kecil berisi cairan aneh dan boneka-boneka kain yang menakutkan. "Bu, aku nggak kuat lagi. Tolong hentikan ini, tolong selamatkan anakku," kata Santi,
hampir menangis. Bu Surti menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. "Santi, tumbal ora eso dibatalke. Nanging, yen kowe pancen pengi nyelametke bayi kui, ana siji cara. Nanging akibatmu luwih elek." "Apa?" tanya Santi dengan suara bergetar. "Kowe kudu ngganti tumbal. Bayimu eso slamet, nanging kudu ana jiwa lia sing diganti." Santi membeku. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia tahu maksudnya, seseorang harus mati agar janinnya hidup. Siapa? Siapa yang harus jadi tumbal? Santi nyaris berbisik. Bu Surti tertawa lirih. "Ora penting sopo. Sing penting ana nyawa sing kowe pasrahke. Bisa sopo wae, wong deketmu, wong sing kowe tresnani, utawa malah wong sing kowe benci. Pilihane ono nang tanganmu." Santi terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Membunuh seseorang demi menyelamatkan anaknya? Tidak masuk akal. Tapi saat itu, pikirannya benar-benar kacau. Bayangan wajah bayi yang belum lahir, tangisan yang terus menghantuinya, dan rasa sakit yang makin sering mendera perutnya membuatnya goyah. Dalam perjalanan pulang, Santi terus dihantui suara-suara gaib. Dari balik kaca mobil, ia melihat bayangan wajah hitam dengan mata merah yang terus mengikutinya. Dari spion, ia melihat sosok wanita berambut panjang duduk di jok belakang. Namun setiap kali ia menoleh, kursi itu kosong. Di rumah, malam semakin berat. Suaminya, Bagus, pulang dalam keadaan mabuk. Ia tidak peduli dengan kondisi Santi. Mereka bertengkar hebat malam itu. Bagus menuduh Santi gila, terlalu percaya hal-hal tahayul. "Semua yang kamu alami itu cuma halusinasi, San. Kamu stres karena kafe, karena aku, karena semua ini. Jangan bawa-bawa hal aneh ke rumah ini," teriak Bagus. Santi hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak bahwa semua ini nyata, bahwa ada sesuatu yang sedang menuntut nyawa anak mereka. Tapi ia tahu Bagus tak akan percaya. Malam itu, ketika Bagus tertidur pulas dalam keadaan mabuk, Santi kembali mengalami mimpi mengerikan. Ia berada di tengah hutan gelap, berdiri di depan sumur tua. Dari dalam sumur itu terdengar tangisan bayi. Saat ia menunduk untuk melihat, tiba-tiba tangan hitam besar keluar, menarik perutnya dengan kasar. Ia menjerit, tapi tidak bisa melepaskan diri. Ketika terbangun, ia mendapati darah merembes dari perutnya. Namun ketika ia coba membersihkannya, darah itu hilang seketika, seakan tidak pernah ada. Santi semakin yakin waktunya hampir habis. Ia harus segera membuat pilihan, menyerahkan janin yang ada di kandungannya atau mencari tumbal pengganti. Dan pilihan itu semakin lama semakin nyata menuntutnya. Hari-hari berikutnya adalah penderitaan batin yang tak tertanggungkan bagi Santi. Sejak pertemuan terakhir dengan Bu Surti, pikirannya tak henti dipenuhi bisikan-bisikan gelap. "Cari tumbal, siapapun, asal bukan bayimu." Bisikan itu tidak hanya terdengar dalam kepalanya, tapi juga muncul dari sekitar rumah. Kadang dari balik lemari, kadang dari ventilasi kamar mandi, kadang dari ayunan kosong yang ada di teras belakang. Setiap malam, bisikan itu semakin keras, semakin jelas, hingga Santi hampir kehilangan akal sehat. Suaminya, Bagus, semakin tidak peduli. Ia makin sering pulang larut, mabuk, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Santi mulai berpikir, mungkinkah Bagus yang seharusnya menjadi tumbal? Rasa sakit hatinya karena perselingkuhan Bagus, karena sikapnya yang tak peduli, seperti memupuk amarah yang siap meledak. Namun,
Setiap kali pikiran itu muncul, wajah janin dalam kandungannya kembali membayang. Bayi itu tidak bersalah, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mengorbankan orang lain. Malam Jumat itu, ketika Santi sedang duduk sendiri di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki. Perlahan, dari arah dapur, muncul sosok wanita berwajah pucat, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh, tubuhnya penuh noda darah kering. Santi membeku. Siapa kau?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu berbisik dengan suara serak. "Pilih 1 jiwa. Jika tidak, kami akan mengambil anakmu." Setelah berkata begitu, sosok itu lenyap. Tapi di kursi tempat wanita itu duduk, tertinggal genangan darah segar yang berbau amis menusuk. Santi berlari ke kamar, gemetar hebat. Di sana, Bagus sedang tidur mendengkur. Santi berdiri lama di samping ranjang, memandangi wajah suaminya. Tangannya gemetar ketika ia mengambil pisau dapur yang sempat dibawanya untuk berjaga. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini sangat jelas, "Tumbalmu ada di depanmu. Ia pantas mati. Ia sudah menghancurkanmu. Bayimu bisa selamat." Pisau itu naik perlahan, hampir menyentuh dada Bagus. Air mata Santi jatuh deras, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi tiba-tiba Bagus menggeliat, membuka mata sedikit, lalu memalingkan wajah tanpa sadar. Santi terhuyung ke belakang, menjatuhkan pisaunya. "Tidak, aku tidak bisa, aku tidak sanggup," bisiknya hampir berteriak. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di lantai kamar, memeluk lutut, sambil mendengar tangisan bayi yang terus menggema di seluruh rumah. Keesokan harinya, sebuah tragedi kecil menimpa. Salah satu pegawai kafe, Wati, ditemukan jatuh di gudang belakang. Tangannya patah, dan ia bersumpah mendengar suara seseorang mendorongnya. Padahal, gudang itu kosong. Saat kabar itu sampai ke telinga Santi, ia hanya bisa terdiam. Apakah hantu-hantu itu mulai mengincar orang-orang di sekitarnya sebagai peringatan? Bisikan yang sama kembali terdengar. "Lihat, jika kau tidak memilih, mereka yang akan memilih untukmu." Santi merasa semakin terjebak. Dunia nyata dan dunia gaib seperti bersatu menekannya dari segala sisi. Tubuhnya semakin lemah, perutnya semakin nyeri, dan ketakutannya semakin besar. Di malam berikutnya, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan besar penuh dengan wajah-wajah hitam tanpa mata. Di tengah ruangan, ada bayi merah kecil yang dikelilingi asap hitam. Bayi itu menangis, dan setiap kali ia mencoba mendekat, wajah-wajah hitam itu mencegahnya. "Serahkan jiwa, atau ia akan jadi milik kami," suara bergema dari segala arah. Santi terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia tidak bisa lagi menunda. Pilihan itu harus diambil secepatnya. Namun, siapa yang akan ia pilih? Bagus, suaminya yang sudah menghancurkan hatinya? Atau orang lain, seseorang yang mungkin lebih mudah dijadikan tumbal? Santi tahu, apapun pilihannya, jalan pulangnya sudah tertutup. Ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam kegelapan perjanjian itu. Hari-hari setelahnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti bagi Santi. Sejak keputusan tak terucap malam itu, ketika ia hampir saja menusukkan pisau ke dada Bagus, rumah mereka semakin dipenuhi energi gelap yang menyesakan. Lampu-lampu sering padam tiba-tiba, meski listrik di rumah tetangga tetap menyala. Bau anyir dan amis sering muncul begitu saja, seolah ada darah yang menetes dari langit-langit rumah.
Suara tangisan bayi semakin sering terdengar, bukan hanya pada malam hari, melainkan juga di siang bolong. Bahkan para pegawai kafe pun mulai resah. Mereka bercerita tentang kursi yang bergerak sendiri, pintu yang berderi terbuka padahal tak ada angin, hingga suara-suara aneh yang memanggil nama mereka ketika sedang sendirian. Beberapa pegawai memilih berhenti. Kafe yang tadinya ramai mulai sepi pengunjung. Santi semakin terpojok. Usaha yang semula ia bangun dengan cinta, kini berubah menjadi sarang kegelapan. Dan di balik semua itu, ia tahu penyebabnya, dirinya sendiri. Malam itu, Santi duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap kosong keluar rumah. Di jalan yang sepi, ia melihat sesosok bayangan berjalan perlahan. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Saat mendekat, terlihat jelas wajahnya, pucat, dengan mulut compang-camping penuh darah. Santi terperangah. Bayangan itu berhenti di depan rumah, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, dari mulutnya yang berlumuran darah, terdengar suara lirih, "Pilihlah sebelum terlambat." Santi menjerit, menutup mata, dan ketika ia membukanya lagi, bayangan itu sudah lenyap. Ia tidak bisa lagi menunda. Malam itu juga, Santi memutuskan untuk kembali menemui Bu Surti. Perjalanan menuju rumah dukun itu dilalui dengan rasa takut bercampur gelisah. Setiap langkah terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan. Sampai akhirnya, ia tiba di depan rumah kecil tua yang remang. Aroma dupa pekat menusuk hidung. Bu Surti sudah menunggunya di ruang dalam, duduk di depan tungku kecil yang masih menyala. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kau sudah melihat tanda-tandanya, kan? Mereka sudah mengincar. Jika kau tidak segera memberikan tumbal, bayimu akan diambil." Santi terisak. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup memilih siapa yang harus mati." Bu Surti menatapnya tajam. Mata tuanya berkilat seperti kaca basah. "Dengar, Nak. Dalam dunia ini, tidak ada yang gratis. Kau sudah menolak anakmu dijadikan tumbal, maka kau harus menyerahkan jiwa lain sebagai gantinya. Semakin lama kau menunda, semakin banyak korban tak bersalah yang akan terambil sendiri. Pilihan tetap harus ada." Air mata Santi mengalir deras. Kalau suamiku, apa itu bisa?" Bu Surti terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. "Bisa. Tapi ingat, setiap tumbal yang kau serahkan, ikatanmu dengan dunia gaib akan semakin kuat. Kau akan mendapat kekayaan, iya, tapi juga bayangan yang akan terus mengikutimu sampai akhir hidupmu." Santi memejamkan mata, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan bagus terlintas di kepalanya, wajah lelaki yang dulu ia cintai, yang kini hanya memberinya luka. Bisikan gaib semakin keras, seakan mendorongnya ke satu arah. Ia pantas mati. Ia tumbal yang tepat. Namun, di sisi lain, rasa iba dan sisa cinta masih menahan tangannya. Bu Surti lalu mengeluarkan selembar kain hitam yang penuh tulisan aneh. "Letakkan kain ini di bawah bantal orang yang kau pilih. Dalam 3 hari, ia akan jatuh sakit. Tubuhnya melemah, lalu nyawanya terambil tanpa kau harus mengotori tanganmu. Setelah itu, tumbal akan lunas." Santi memandangi kain itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat meraih benda tersebut. Rasanya dingin, seperti menyentuh tubuh mayat. Ketika malam menjelang, Santi kembali ke rumah dengan langkah berat. Bagus sudah tidur di kamar, tak tahu apa-apa. Santi berdiri lama di depan ranjang, memegang kain hitam itu. Suara-suara bisikan semakin keras di telinganya.
Letakkan kain itu. Hanya dengan cara ini, kau dan bayimu selamat. Hanya dengan ini, kekayaanmu kembali. Tangannya terangkat perlahan, kain itu hampir menyentuh bantal. Tapi air matanya jatuh deras. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia merasa, begitu kain itu benar-benar ia letakkan, hidupnya akan hancur sepenuhnya, tak ada jalan kembali. Malam itu, Santi tidak tidur. Ia duduk di lantai kamar, kain hitam itu tetap tergenggam erat. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Bisikan gaib terus berputar di kepalanya, tidak memberinya sedikit pun ketenangan. Dan untuk pertama kalinya, Santi mulai bertanya-tanya, apakah sebenarnya ia yang mengendalikan pilihan ini, ataukah dirinya hanya boneka dari sesuatu yang jauh lebih besar yang sudah mengikat jiwanya sejak awal? Malam itu adalah titik di mana batas kewarasan Santi semakin menipis. Sejak membawa pulang kain hitam dari Bu Surti, rumahnya berubah jadi neraka. Suara tangisan bayi semakin jelas, kini terdengar di tiap sudut ruangan. Bukan hanya menangis, tapi terkadang suara itu tertawa kecil, lirih, menyerupai suara bayi yang puas setelah menyusu. Suara itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Santi semakin tidak tahan. Ia menutup telinga dengan bantal, menyalakan televisi dengan volume keras, bahkan memutar ayat-ayat Al-Quran dari ponselnya. Namun, suara itu tetap ada, tak pernah hilang. Lebih menyeramkan lagi, suara itu kadang berpadu dengan bisikan gaib yang memaksanya segera menggunakan kain hitam itu. Cepat, sebelum mereka mengambil anakmu. Letakkan kain itu di bawah bantalnya, dan semua akan selesai. Atau kau ingin melihat bayimu lahir tanpa ruh? Suatu malam, ketika Bagus sudah tertidur, Santi lagi-lagi berdiri di depan ranjang, kain hitam tergenggam erat. Matanya merah, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar menahan tangis. Bagus terlihat pulas, bahkan mendengkur pelan. Pemandangan itu membuat Santi merasa semakin bimbang. Namun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari arah pojok kamar, terdengar suara gedebuk keras, seakan ada benda berat yang jatuh. Santi menoleh cepat, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sesosok perempuan berambut panjang, wajahnya penuh darah, berdiri di pojok ruangan. Mulutnya compang-camping, seperti disobek paksa. Dari mulut itu keluar suara bayi yang menangis keras. Santi terpaku, tubuhnya kaku. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, langkahnya terseret. Setiap kali kaki menyentuh lantai terdengar bunyi berdecit yang membuat telinga sakit. Mata sosok itu menatap Santi dengan tajam, lalu melirik kain hitam di tangannya. Santi tahu, makhluk itu adalah wujud nyata dari perjanjian gelapnya. Ia datang untuk menagih. Dengan tubuh gemetar, Santi hampir menjatuhkan kain hitam itu ke bantal Bagus. Namun tepat saat itu, Bagus terbangun. Ia melihat Santi berdiri sambil menangis, memegang kain hitam. "Santi, kamu ngapain?" Suaranya serak, penuh kebingungan. Santi kaget, wajahnya pucat semakin parah. Aku nggak tahu, Mas." Suaranya hampir tak keluar. Bagus mendekat, mencoba merebut kain itu. Tapi begitu tangannya menyentuh kain hitam, tubuhnya terhempas keras ke belakang, seakan tersambar listrik. Bagus menjerit, tubuhnya kejang-kejang di lantai, mulutnya mengeluarkan busa putih. Santi menjerit histeris. Ia melempar kain hitam itu sejauh mungkin, tapi kain itu justru kembali jatuh ke dekat kakinya, seakan menolak untuk ditinggalkan. Bagus terus menggeliat, wajahnya pucat kebiruan. Santi panik, ia mencoba mengguncang tubuh suaminya,
berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang mendengar. Di tengah kekacauan itu, sosok perempuan berdarah tadi semakin dekat, kini berdiri tepat di samping tubuh Bagus yang kejang. Ia menunduk, wajahnya nyaris menempel pada wajah Bagus. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Dia, tumbal yang sempurna." Santi merasa seluruh dunia berputar. Ia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Pilihan di hadapannya semakin jelas. Jika ia tidak menyerahkan Bagus, maka janinnya yang akan diambil. Tangisan bayi semakin keras, bergema memenuhi ruangan, bercampur dengan jeritan Bagus. Malam itu, Santi sadar bahwa ia sudah berada di ujung jalan gelap yang ia buat sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi tawanan perjanjian iblis. Tak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Sejak kejadian malam itu, kondisi rumah Mbak Santi tidak pernah lagi sama. Bagus yang sempat kejang-kejang akhirnya sadar, tapi tubuhnya menjadi lemah, seperti orang yang habis sakit parah. Ia tidak lagi punya energi untuk bekerja, bahkan sekadar berjalan pun sering harus ditopang. Anehnya, setiap kali ia menyentuh kain hitam itu meski tak sengaja, tubuhnya langsung panas tinggi, disertai jeritan kesakitan yang tak wajar. Santi semakin ketakutan. Ia menyembunyikan kain itu di lemari, bahkan berusaha membakarnya. Namun saat ia menyalakan api dan meletakkan kain itu ke bara, kain itu sama sekali tidak terbakar. Justru api di hadapannya padam, meninggalkan bau amis menyengat seperti darah busuk. Hari demi hari, rumah mereka dipenuhi gangguan yang semakin mengerikan. Di malam hari, terdengar suara orang mengetuk pintu dengan keras, tapi ketika dibuka tidak ada siapapun. Lantai rumah sering penuh jejak kaki basah, padahal tidak ada tamu yang datang. Kadang-kadang ada tangan hitam muncul dari bawah ranjang, mencakar lantai hingga menimbulkan bekas goresan. Yang paling menyeramkan terjadi pada suatu malam Jumat. Ketika Santi terbangun untuk ke kamar mandi, ia mendengar suara tawa lirih dari ruang tengah. Awalnya ia mengira itu suara televisi yang lupa dimatikan, tapi saat ia mendekat, tawa itu terdengar semakin jelas, tawa bayi bercampur suara perempuan parau. Dan di ruang tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bagus duduk di kursi, menatap lurus tanpa ekspresi, sedangkan di pangkuannya ada sosok bayi hitam penuh lendir yang tertawa. Tubuh bayi itu licin, matanya putih kosong, dan setiap kali tertawa, cairan hitam menetes dari mulutnya ke lantai. Santi menjerit dan berlari menghampiri, berusaha menarik Bagus. Namun ketika tangannya menyentuh suaminya, Bagus menoleh dengan mata merah menyala, wajahnya penuh amarah. Suaranya berat dan bergema, "Ini milikku. Kau yang memberinya padaku." Santi terhuyung mundur, tubuhnya lemas seketika. Ia berlari masuk kamar, menutup pintu sambil menangis histeris. Dari luar, suara tawa bayi dan Bagus yang keras terdengar, bercampur menjadi lengkingan yang menusuk telinga. Sejak malam itu, Santi mulai kehilangan kendali. Ia jarang tidur, wajahnya pucat, matanya cekung. Ia bahkan sering berbicara sendiri, seakan sedang berdebat dengan suara-suara yang hanya ia dengar. Tetangga mulai curiga, beberapa bahkan mengatakan bahwa rumah Santi dihuni setan karena sering terdengar suara tangisan dan jeritan aneh. Puncaknya, suatu siang ketika Bagus sedang berbaring tak berdaya, tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara sekitar setengah meter dari ranjang. Ia berteriak minta tolong, tapi suaranya bercampur dengan suara lain, suara serak yang berkata, "Tumbalnya, sudah saatnya." Santi hanya bisa menatap dengan mata membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha menarik suaminya turun, tapi tangannya menembus tubuh Bagus seperti menyentuh asap. Malam itu,
Santi menyadari bahwa yang ia hadapi bukan lagi sekadar gangguan gaib biasa. Perjanjiannya dengan iblis telah menjerat lebih dalam, menyeret keluarganya ke dalam lingkaran kegelapan yang tak mudah diputus. Dan kini, ia mulai memahami arti bisikan Bu Surti waktu itu. Setiap yang kau terima, harus ada yang dibayar. Namun, harga yang diminta ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak ada habisnya bagi Mbak Santi. Setelah kejadian tubuh Bagus terangkat ke udara, gangguan itu semakin parah dan tak hanya dirasakan oleh mereka berdua. Para tetangga mulai mengeluh bahwa setiap malam terdengar suara bayi menangis dari rumah Santi, padahal semua orang tahu ia tidak pernah benar-benar melahirkan. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap rumah, mengayun-ayunkan sesuatu seperti boneka hitam. Santi tidak bisa lagi menyangkal bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang terlarang. Setiap kali ia keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, orang-orang menatapnya dengan pandangan aneh, sebagian dengan jijik, sebagian lagi dengan takut. Bahkan warung kopi yang dulu ramai karena keberhasilannya kini sepi. Orang-orang tidak berani mendekat. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika dampak perjanjian gelap itu mulai meluas ke orang lain. Suatu sore, anak kecil tetangga sebelah rumah tiba-tiba jatuh pingsan setelah tanpa sengaja bermain terlalu dekat dengan halaman Santi. Ibunya menjerit panik, karena anak itu tubuhnya panas seperti terbakar. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani membiarkan anak-anak mendekati rumah Santi. Bagus pun semakin memburuk. Tubuhnya kian kurus, seperti habis disedot sesuatu dari dalam. Kadang ia bisa tertidur selama berjam-jam, tapi ketika terbangun, matanya penuh dengan sorot ketakutan. Aku tidak bisa tidur, San. Dia selalu ada di sini. Dia menatapku, berdiri di pojok kamar, bayi itu, ucapnya dengan suara serak sambil menunjuk ke arah sudut ruangan yang kosong. Santi menoleh, dan saat itu juga ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di pojok kamar, memang ada sosok bayi, tapi tubuhnya bukan bayi manusia biasa. Tubuh itu berwarna hitam pekat, kepalanya besar, matanya putih melotot, dan mulutnya selalu menganga dengan cairan kental menetes keluar. Bayi itu bergerak merangkak, mendekati mereka sambil tertawa lirih. Santi menjerit dan memeluk suaminya, tapi sekejap kemudian bayi itu lenyap begitu saja. Hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Atap rumah berderak seperti diinjak-injak makhluk besar, dinding bergetar, bahkan pintu rumah terbuka dan tertutup sendiri dengan keras. Dalam kegelapan, Santi sering mendengar suara-suara berbisik, menyebut namanya berkali-kali. Sampai suatu malam, Santi mendapati dirinya terbangun di luar rumah. Ia berdiri tepat di depan sumur tua di belakang rumah, sambil membawa pisau dapur. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Namun ia merasakan dorongan kuat dari dalam kepalanya, sebuah suara yang berbisik, "Kau harus memberi lagi, kau harus membayar lebih banyak." Dengan panik, Santi menjatuhkan pisaunya dan berlari kembali ke dalam rumah. Ia memeluk Bagus yang tidur gelisah, menangis terseduh-seduh. Ia tahu dirinya tidak lagi bisa menunda. Perjanjian yang ia buat dengan sosok gaib itu semakin menjerat, meminta lebih banyak dari dirinya, dan jika ia tidak melakukan sesuatu, ia takut nyawa suaminya atau bahkan dirinya sendiri akan diambil. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia mulai menyadari sesuatu. Semua kejadian ini bukan sekadar balasan atas apa yang ia lakukan. Ini adalah peringatan bahwa dunia yang telah ia masuki bukanlah tempat di mana manusia bisa dengan mudah keluar begitu saja. Malam itu,
Ia duduk di ruang tamu yang remang dengan mata sembab, bergumam pelan sambil menatap kosong. Apa aku harus menyerahkan lebih banyak, atau aku harus melawan? Malam-malam di rumah Santi sekarang seperti labirin tanpa pintu keluar. Setiap lorong memantulkan tangis, setiap sudut memeluk bau anyir yang tak pernah hilang. Di luar, angin bertasbih pada genting, tetapi doanya tak memberi ketenangan. Santi seperti hidup di antara dua dunia, siang yang pura-pura normal, dan malam yang mengunyah akal sehatnya perlahan. Tekanan itu mencapai puncaknya pada dini hari ketika Santi sekali lagi terbangun oleh teriakan yang bukan berasal dari tubuh manusia biasa. Suara itu datang dari ruangan tamu, bergema, melipat-lipat hingga menimbulkan gema yang membuat kaca bergetar. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari, melewati lorong yang kelam. Di ruang tamu, pemandangan yang menyambut hampir membuatnya muntah. Kursi-kursi berserakan, furnitur yang seolah dipermainkan angin raksasa, dan di atas meja, kain hitam yang selama ini ia sembunyikan kini terbuka sendiri, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu kecil tetapi penuh ancaman. Boneka bayi dari kain yang matanya terbuat dari kancing hitam, bibirnya dirobek tampak menyerupai senyum. Tangisan bayi, yang selama ini hanya bergema di telinga, mendekat menjadi nyata. Kali ini, ia terdengar seperti berasal dari bawah lantai, dari perut rumah sendiri. Santi menunduk, dan saat itu pula ia merasakan denyut kuat dari dalam ulu hatinya. Janin di rahimnya bergerak seperti menolak, seperti menendang untuk keluar dari bahaya. Air mata menetes di pipinya, bukan hanya karena takut, tetapi karena perasaan bersalah yang menekan seperti batu besar. Ia tahu, limit sudah hampir habis. 3 pilihan yang pernah disodorkan kepadanya kini bergentayangan, menyerahkan anaknya, menyerahkan jiwa orang lain, atau menanggung derita yang tak terbayangkan. Ketiganya menganga seperti jurang. Pikiran manusia normal akan lari dari pilihan itu, tetapi Santi bukan lagi orang normal sejak malam-malam lalu. Suara-suara itu telah menjarah logikanya sedikit demi sedikit. Dia mencoba mencari jalan lain. Pagi harinya ia mengunjungi rumah seorang ustazah yang pernah lama bekerja di pesantren. Ustazah Maryam, yang dulu membantu mengurus pemakaman tetangga dan kadang memimpin doa tahlilan, menerimanya di beranda sempit yang penuh lampu minyak. Ketika Santi menceritakan segala kengerian dengan suara gemetar, ustazah mengangkat kedua tangannya, matanya basah. Ini bukan perkara biasa, Mbak. Ada ikatan. Ikatan tidak bisa terputus begitu saja tanpa konsekuensi. Tapi bukan berarti putus asa. Ada beberapa upaya, tapi tidak mudah, kata ustazah Maryam pelan. Ia menatap Santi dalam, seperti menimbang detik demi detik. Doa panjang, ruqyah, dan ia menyentuh urusan manusiawi juga. Kadang tumbal bukan hanya soal jasad. Kadang yang diinginkan adalah penyerahan simbolis yang berat, sesuatu yang mencederai batinmu lebih dari daging. Tapi Mbak, ini tidak menjamin. Dunia jin dan manusia berbeda hukumannya. Santi merasa seperti ditarik kembali ke jurang keputusasaan. Ustazah membuka sebuah kitab kecil, menulis beberapa ayat di kertas, memberikannya pada Santi. Bawalah ini, bacakan siang malam. Juga, kau harus menjauhkan kain itu, jauhkan dari jangkauan. Kami akan mencoba ikhtiar, namun hati-hati, tiap perlawanan berisiko. Semoga itu akan cukup, pikir Santi. Di rumah, ia menaruh kertas ayat itu di saku daster. Namun malam berikutnya membuktikan kefanaan ikhtiar itu. Ketika ia dan Bagus mencoba tidur, pintu kamar terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok perempuan muda. Wajahnya 10 tahun lalu ketika Santi masih remaja. Rambutnya panjang, matanya kosong,
menatap tajam. "Kenapa kau mengkhianatiku?" Suara perempuan itu seperti berasal dari bawah tanah, bukan suara yang lazim keluar dari mulut manusia. Santi gemetar. Ia mendekat, menanyakan siapa perempuan itu, tetapi perempuan itu hanya tersenyum getir. Kau memberi apa yang kami mau, pembalasan. Namun janji tidak bicara tentang bagaimana. Kau pikir kau menerima kaya, tetapi yang datang bukan berkah. Yang datang adalah hutang tak terbayar. Sekarang giliran kamu. Perempuan itu menunjuk ke arah perut Santi. Tiba-tiba Santi diremas oleh rasa sakit yang menusuk. Ia jatuh lutut, mengerang. Di kegelapan bayangan, ia melihat sekilas adegan, janin itu, putih, menatapnya dengan tatapan kosong seperti raja yang baru dilahirkan dari neraka. Di lengannya, seutas benang hitam menempel dan melarikan diri ke arah makhluk besar yang kini berdiri di sudut rumah, makhluk yang dulu dilihatnya berkali-kali, tinggi, rambut kusut, mata merah. "Lepaskan dia," bisik Santi kepada makhluk itu, suaranya seperti rapuh. Makhluk itu mendekat. Ia tidak bicara. Hanya ada udara dingin tebal. Lalu, sehelai nafas mendingin menyeberang, dan Santi mengetahui, dengan ketegangan seperti disayat, bahwa tawaran baru akan tiba. Bukan cuma pilihan antara satu jiwa dan satu janin. Ada pilihan ketiga yang lebih tajam. Ia bisa memilih sebuah jumlah nyawa atau menukar kebahagiaan finansialnya dengan penderitaan kolektif yang lebih luas. Semakin banyak ia menolak, semakin banyak orang di sekitarnya yang akan menjadi korban huru-hara. Keesokan harinya, ia melihat buktinya. Seorang karyawan lama yang pernah membantu sejak awal, Pak Joni, ditemukan di belakang gudang, tubuhnya kaku seperti orang yang habis meninggal mendadak. Di jasadnya, ada bekas yang serupa seperti cengkraman, bekas bentuk tangan tak manusiawi. Suasana berkabung menimpa kafe mereka. Wajah keluarga Joni muncul di depan pintu, mata memerah, menuntut jawaban. Mereka murka, kebencian mulai ditujukan ke Santi. Dia tahu, apapun pilihannya, ia terus melukai orang lain. Semua itu membentuk jebakan. Jika ia menyerahkan lebih banyak, ia membunuh orang lain. Jika ia menolak, mereka terus terbunuh satu persatu. Jika ia memohon bantuan, suara-suara gaib menertawakan dan menggeser aturan perjanjiannya. Di tengah kegelapan batinnya, Santi berdiri sendirian, sedang mendengar bisikan terakhir itu. Pilih, atau biarkan kami memilih. Dia menutup mata, merasakan denyut janin yang cepat, sebuah hidup kecil yang bergantung pada keputusannya. Untuk pertama kalinya, bukan lagi soal mempertahankan harta atau harga dirinya. Ini soal seorang manusia kecil yang belum pernah melihat dunia. Pilihan harus dibuat. Hukumannya sudah menunggu. Di kamar, Bagus membuka matanya perlahan. Matanya kosong, dan ketika ia berbisik, suaranya bukan sepenuhnya miliknya. Kau tahu apa pilihanmu, Santi? Kau tahu. Dan di balik kata-kata itu, Santi mendengar gumaman lain, seperti janji yang runtuh menjadi bara. Dia tahu apa yang harus dilakukan, atau setidaknya ia merasa paksaan itu lebih keras dari sebelumnya. Malam itu, ia tidak lagi punya waktu. Keputusan harus dibuat sebelum fajar datang, sebelum sesuatu yang tak bisa dikembalikan mencabut napas kedua dari hidupnya, orang yang ia cintai, atau dirinya sendiri. Hari itu, awan kelabu menggantung rendah di langit Surabaya. Hujan tidak turun, tetapi udara begitu lembab, seolah bumi menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Mbak Santi duduk sendirian di kursi rotan tua di ruang tengah rumahnya. Kafe sudah lama tak menjadi tempatnya bernafas lega, kini justru jadi beban,
penuh dengan wajah-wajah pekerja yang menggantungkan nasib pada dirinya. Semua yang dulu ia anggap sebagai berkat, kini berubah menjadi rantai yang menjerat kaki dan lehernya. Malam sebelumnya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah lorong panjang yang dindingnya dipenuhi wajah-wajah bayi. Bayi-bayi itu tidak menangis, tidak tertawa, hanya menatap kosong ke arahnya dengan mata yang hitam pekat. Di ujung lorong, ia melihat bayangan tinggi besar mengenakan jubah hitam, tangan panjangnya menggenggam sesuatu yang berkilau, seperti perhiasan emas dan tumpukan uang. Suara itu kembali terdengar, berat dan bergema. "Perjanjianmu belum lunas, Santi. Waktumu tidak lama lagi." Ia terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh, napasnya terengah, dan jantungnya berdegup seperti genderang perang. Suaminya tidak ada di sampingnya, mungkin masih asyik dengan dunia gelapnya sendiri, entah perempuan lain atau meja judi yang selalu menyedot uang mereka. Santi memegang perutnya yang kini kosong, hampa, dan entah mengapa dingin sekali setiap kali disentuh. Beberapa hari kemudian, kengerian mulai muncul di luar mimpi. Pekerja kafe melapor bahwa sering ada suara bayi menangis di pojok ruangan dekat gudang, padahal jelas-jelas tidak ada siapapun. Ada juga pelanggan yang tiba-tiba pingsan begitu masuk ke toilet wanita, katanya melihat bayangan perempuan dengan gaun putih berdarah memeluk sesuatu di dadanya. Mbak Santi mulai kehilangan kendali. Malam-malamnya dipenuhi suara-suara bisikan dari sudut ruangan. Kadang-kadang ia merasakan bau anyir darah segar padahal tidak ada apapun di sekitarnya. Ia mencoba menyalakan musik keras-keras di kafe, mencoba menutupi suara itu, tetapi tetap saja suara itu merayap, menembus nada, masuk ke telinganya. "Santi, ibu, kenapa kau buang aku?" Suara bayi itu kadang terdengar begitu jelas hingga membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan beberapa pelanggan setia mulai jarang datang. Nama bayi kafe yang dulu harum mulai berubah menjadi gosip seram di kalangan warga. Tempat angker, tempat yang menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Suaminya, entah karena ego atau karena memang sudah tak peduli, selalu menyalahkan Santi. "Kamu yang salah. Kamu yang cari jalan cepat lewat orang pintar itu. Sekarang semuanya balik nyeret kita. Aku enggak ikut-ikutan, Santi." Kata-kata itu menusuk hatinya, padahal semua ini ia lakukan karena ingin mempertahankan kebahagiaan keluarga mereka. Namun yang didapat justru pengkhianatan, kesendirian, dan teror yang semakin lama semakin nyata. Suatu malam, saat ia mencoba memejamkan mata, Santi mendengar suara pintu kamar terbuka pelan. Ia membuka mata dan melihat bayangan kecil merangkak masuk. Bayangan itu tampak seperti seorang bayi, tetapi tubuhnya berlumuran darah, matanya hitam, dan gigi mungilnya tajam meneteskan cairan merah. Bayi itu merangkak mendekat keranjang, lalu berhenti di ujung kaki Santi. Dengan suara yang berat dan serak, bayi itu berkata, "Kau janjikan aku untuk mereka, lalu kau buang aku sendiri. Sekarang aku milik mereka, tapi aku akan terus datang padamu, Ibu." Santi menjerit sekeras-kerasnya malam itu. Namun suaminya tidak muncul, tidak menolong, bahkan tidak peduli. Yang datang hanya keheningan panjang, diikuti dengan langkah kaki samar-samar di luar jendela. Hari-hari berikutnya, Mbak Santi merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbatuk darah, pandangannya berkunang, dan setiap kali bercermin, bayangannya tidak sama dengan dirinya. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, dan ada sosok hitam besar yang berdiri tepat di belakangnya, seakan menempel, seakan menyatu. Mbak Santi mulai sadar, perjanjian itu bukan hanya menuntut tumbal sekali. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian itu, dan sedikit demi sedikit,
dirinya sedang ditarik masuk ke dalam kegelapan yang sama. Sejak malam ketika sosok bayi berlumuran darah itu muncul di kamarnya, hidup Mbak Santi berubah menjadi neraka yang tak pernah berhenti. Ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, selalu ada suara tangisan lirih yang memanggil namanya, disusul oleh bayangan-bayangan yang menari di dinding. Kadang bayangan itu berupa tangan kecil yang meraih dari balik kegelapan, kadang berupa wajah bayi tanpa mata yang menempel di langit-langit kamar, menatapnya tanpa henti. Kafe miliknya semakin sepi. Beberapa kali ia mencoba mengiklankan, memberi diskon, bahkan menyewa band kecil untuk tampil di malam minggu. Tetapi semua itu tidak berguna. Orang-orang di sekitar sudah terlanjur percaya bahwa kafe tersebut dihantui. Ada gosip bahwa setiap orang yang makan di sana akan mendengar suara bayi menangis di telinga mereka. Seorang pelanggan bahkan mengaku melihat sesosok wanita berambut panjang berdiri di dapur dengan wajah penuh luka. Sejak saat itu, nama kafe itu menjadi bahan bisik-bisik di warung kopi dan pasar, Kafe Setan. Suaminya sudah tidak pulang lagi. Awalnya hanya pergi semalam, lalu 2 malam, dan kini hampir seminggu ia tidak melihat batang hidungnya. Mbak Santi menunggu, menelpon, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya ia mendapat kabar samar bahwa suaminya kini tinggal bersama perempuan lain, seorang penyanyi kafe murahan yang jauh lebih muda. Rasa sakit itu seperti ditusuk berulang kali. Semua pengorbanannya, semua keputusan kelam yang ia ambil, ternyata tidak ada artinya. Suaminya tetap pergi, kebahagiaan tetap hancur, dan dirinya kini hanya ditemani bayangan-bayangan hitam yang semakin kuat menjerat. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota, Mbah Santi duduk sendirian di ruang tamu. Listrik mati, hanya lilin kecil yang ia nyalakan. Udara dingin menusuk tulang, tetapi lebih dingin lagi bisikan yang tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Suara itu dalam, serak, dan seperti keluar dari perut bumi. Waktumu hampir habis, Santi. Kau sudah menepati syarat awal, tapi janji itu tidak berhenti di sana. Kau bagian dari kami sekarang. Kau, hidupmu, jiwamu, semuanya. Lilin bergetar, apinya meliuk seperti tertiup angin padahal jendela tertutup rapat. Dari dalam kegelapan, muncul tangan-tangan hitam panjang menjulur, meraba udara seolah mencari tubuhnya. Mbak Santi berlari ke kamarnya, mengunci pintu, tetapi suara itu terus mengikuti. Tangisan bayi terdengar tepat di samping telinganya, padahal ia sendirian. Di depan cermin, ia melihat dirinya lagi, tapi bukan dirinya yang biasa. Wajahnya tampak pucat kehijauan, matanya merah, dan bibirnya membiru. Di belakang bayangan itu, ada sosok tinggi besar berjubah hitam, dengan kepala yang tak berbentuk, hanya kegelapan pekat. Sosok itu menunduk, berbisik di telinganya. Kau tidak bisa lari, Santi. Kau sudah menyerahkan yang paling berharga. Sekarang giliranmu. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah. Ia mencoba berdoa, mencoba mengucap ayat yang dulu sering ia dengar di mushola kecil dekat rumah. Tapi lidahnya terasa keluh, kata-kata itu tidak bisa keluar, seolah ada yang mencekik lehernya. Air matanya jatuh deras, rasa penyesalan menyesakkan dada. Andai saja ia tidak pernah mendatangi orang pintar itu, andai saja ia tidak menuruti bisikan serakah untuk mempertahankan kejayaan. Namun, semua sudah terlambat. Malam itu, lilin di ruang tamu padam. Dan dalam kegelapan yang pekat, hanya ada suara tangisan bayi bercampur dengan tawa mengerikan yang bergema di seluruh rumah. Pagi itu, warga sekitar digegerkan oleh kabar bahwa Mbak Santi ditemukan tak sadarkan diri di dalam rumahnya.
Pintu depan terbuka lebar, namun isi rumah berantakan seperti ada badai yang menghantam. Gelas pecah berserakan, kursi terbalik, dan lilin-lilin kecil masih berjejer, padahal sudah siang. Beberapa tetangga yang masuk pertama kali melihatnya tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat seperti tidak teraliri darah, dan rambutnya berantakan. Di wajahnya membekas ekspresi ketakutan yang luar biasa, matanya melotot seakan-akan ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Anehnya, tidak ada luka fisik sedikit pun, hanya tubuhnya yang lemah tak berdaya. Orang-orang langsung memanggil ustaz kampung untuk menolong. Saat azan berkumandang dari mushola kecil di dekat rumahnya, tubuh Mbak Santi bergetar keras, seperti ada sesuatu yang memberontak dari dalam dirinya. Ustaz dan beberapa warga membacakan doa-doa, melingkarkan bacaan ayat suci di sekelilingnya. Perlahan, ia tenang, lalu matanya terpejam kembali. Setelah beberapa hari dirawat, Mbak Santi akhirnya siuman. Namun, sejak saat itu, ia berubah total. Ia tidak pernah lagi membuka kafenya. Rumah besar yang dulu penuh hiasan kini dibiarkan kosong, jendelanya tertutup rapat, dan hanya sesekali terlihat lampu menyala di dalam. Orang-orang jarang melihatnya keluar, kecuali saat ia pergi ke mushola atau sekadar membeli kebutuhan pokok. Tatapannya kosong, tubuhnya ringkih, dan wajahnya selalu murung. Kabar miring pun menyebar. Ada yang bilang bahwa setiap malam masih terdengar suara bayi menangis dari dalam rumahnya. Ada pula yang bersumpah melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di halaman rumah, menatap jendela kamar Mbak Santi. Namun satu hal yang membuat semua orang yakin, Mbak Santi sudah tidak sama lagi. Hatinya selalu dikejar rasa bersalah. Ia sendiri pernah berbisik kepada seorang tetangga dekat dengan suara lirih penuh penyesalan. "Aku salah besar, aku menukar hidup anakku dengan harta yang tidak ada artinya. Sekarang, aku yang harus menanggung semua akibatnya. Tidak ada yang bisa menolong, bahkan diriku sendiri." Sejak saat itu, kisah Mbak Santi menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat sekitar. Banyak orang tua yang memperingatkan anak-anaknya agar tidak tergoda oleh jalan pintas kekayaan. Nama Mbak Santi kini disebut dengan nada iba, sekaligus takut. Ia masih hidup, tetapi seperti mayat berjalan, jiwanya terkunci oleh perjanjian kelam yang ia buat sendiri. Rumahnya tetap berdiri, namun orang-orang enggan mendekat. Di malam-malam tertentu, saat angin bertiup kencang, suara tangisan bayi masih terdengar samar dari balik dindingnya. Dan mereka yang lewat hanya bisa berbisik pelan, itu bukan tangisan manusia, itu suara dari perjanjian yang tak pernah bisa diputuskan.